Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan semakin kita menambah amal soleh kita, yang mana amal soleh merupakan satu-satunya bekal yang bermanfaat bagi seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang ada akhirnya, bukan kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang di sana seorang hamba hanya bersenang-senang saja, tidak. Namun Allah jadikan ini adalah sebagai negeri tempat kita menyeberang untuk menuju negeri akhirat. Maka وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berbekallah. Ya. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan, bekal amal saleh. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita menjadi umur yang dipenuhi dengan keberkahan. Umur yang di dalamnya dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan, yang di dalamnya dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berusaha untuk menambah amal soleh. Bukan umur yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, kepada kelalaian-kelalaian. Umur yang dipenuhi dengan tertipu dengan dunia. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada para keluarga beliau, pada para istri-istri beliau, kepada para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Akhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, atau pada malam hari ini, kembali Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali kita sama-sama belajar, sama-sama mempelajari kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, yang dibahas di dalamnya tentang pengetahuan-pengetahuan dasar, ya, hal-hal, perkara-perkara yang penting, yang wajib untuk kita ketahui sebagai seorang muslim. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab yang bermanfaat ini. Dan sebelumnya izinkan kami mengingatkan, ya, dan memberikan sedikit faedah terkait dengan hari-hari mulia yang kita saat ini berada di dalamnya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kesempatan pada beberapa bulan yang lalu, dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang ini merupakan hari-hari yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bulan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, di mana di sana Allah bukakan pintu-pintu rahmat dan Allah tutup pintu neraka. Yang itu merupakan musim kebaikan. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali di hari-hari ini memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan hari-hari mulia. Bahkan kata Rasulullah SAW, afdalu ayyamid dunya, hari-hari ini merupakan hari-hari terbaik dunia, ya. Dan di dalamnya amalan-amalan soleh berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada hari-hari
di mana amal soleh di dalamnya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Di hari 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak juga menandingi jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak pula menandingi jihad di jalan Allah. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan hartanya dan dengan jiwanya, lalu tidak kembali dari medan perang yang sesuatu apapun. Artinya dia meninggal dan mati syahid di jalan Allah. Itu dapat menandingi amalan-amalan soleh di hari-hari ini. Maka jangan sampai kita teralaikan. Ya, ini kesempatan yang besar untuk kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak amal soleh. Jika ada amalan-amalan yang ingin kita lakukan, amalan soleh yang besar yang ingin kita lakukan, maka lakukanlah di hari-hari ini. Ada sedekah yang ingin kita keluarkan, keluarkanlah di hari-hari ini. Di hari-hari yang mulia, yang soleh di dalamnya lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kita memiliki harta berlebih, maka sisihkanlah untuk kita berkurban, ya, untuk kita menyembelih, ya, di hari kurban nanti. Ketika kita mampu untuk berpuasa, maka berpuasalah di hari-hari ini. Ketika kita tidak mampu, ya, untuk melakukan hal-hal tadi, maka setidaknya minimal jangan sampai kita teralaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasakanlah lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, bertakbir, bertahlil, bertahmid, perbanyaklah zikir. Dan itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aktsiru fihinna at-takbir wa tahlil wa tahmid atau kama qala. Ya, maka perbanyaklah di hari-hari ini takbir. Ya, kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan di antara sighah atau di antara ucapan yang kita ucapkan adalah takbir yang senantiasa kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Senantiasa kita ulang-ulangi, ya, takbir ini di hari-hari ini, yaitu takbir mutlak. Kapanpun kita dan dimanapun kita berada, perbanyaklah takbir. Dahulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika sudah memasuki hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka semua keluar menuju pasar-pasar untuk apa? Untuk meneriakkan takbir, untuk memekikkan lafaz-lafaz takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingatkan manusia agar semua manusia ikut bertakbir bersama mereka. Maka di hari-hari ini, dalam kondisi apapun kita, ya, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senantiasa kita berusaha untuk mengisi hari-hari ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan, ya, waktu kita di 10 hari ini, dan ini hanya sebentar, ya, dan dia akan berlalu, dan jangan sampai penyesalan yang kita dapatkan. Dan tidak ada yang bisa menjamin kita akan dapat kembali berjumpa di 10 hari bulan Dzulhijjah pada tahun-tahun yang akan datang. Maka manfaatkanlah apapun amalan yang bisa kita lakukan di hari-hari ini, maka lakukan. Apakah itu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, dengan kita menyambung silaturahmi di hari-hari ini, atau kita setidaknya mengucapkan perkataan yang baik. Ketika kita bisa bersedekah, sedekahlah. Memberikan makan kepada orang yang kurang mampu, ya, memberikan minum, dan amalan-amalan lainnya. Ya, jangan sampai kita meremehkan. Ya, walaupun hanya sebiji kurma yang kita berikan, ya, yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, ya, walaupun hanya satu gelas air, ya, atau misalnya sehari kita bertekad untuk memberikan memberikan makan untuk 2 orang, untuk 3 orang, walaupun hanya 1 botol minuman kita berikan, ya, kepada orang lain, kepada saudara kita, ya, jangan pernah remehkan. Ya, boleh jadi inilah yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi amalan kecil inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu bagi siapa yang Allah berikan kemudahan, ya, untuk bisa berpuasa, memperbanyak puasa di hari-hari ini, maka berpuasalah. Terutama di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, itu hari Arafah. Ya, di hari Arafah yang pahalanya kata Rasulullah SAW, ya, wa shaumu yaumi Arafah ahtasibu ila Allah an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Ya, dan puasa di hari Arafah kata Rasulullah SAW, ya, aku berharap pada Allah SWT ia dapat menghapuskan dosa yang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Maka ini pahala yang besar. Jangan sampai kita terluput dari pahala yang besar ini. Ya. Puasa, ya, yang itu alhamdulillah pada bulan Ramadan lalu kita telah berpuasa, ya, dan Allah telah memudahkan kita. Maka di sini kita usahakan minimal 1 hari ini untuk kita manfaatkan untuk berpuasa Arafah, berpuasa hari Arafah, supaya kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bisa memberikan makan untuk orang yang berpuasa, memberikan makanan berbuka untuk mereka, maka ini hal yang sangat baik yang dapat kita manfaatkan dan dapat kita cari pahala melalui peluang beramal soleh di sana. Dan juga tadi sebagaimana kita sebutkan tentang menyembelih, sesembelihan, ya, dan biidznillah ta'ala itu adalah suatu hal yang mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, pada hari ini banyak, ya, hewan-hewan kurban yang harganya tidak terlalu mahal, maka kita bisa sisihkan, ya, dan kita yakin tentang kebesaran keutamaan, tentang besarnya keutamaan kita menyembelih, ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW, ya, telah mencontohkan bahwasanya beliau selalu tidak pernah luput untuk menyembelih, ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita berusaha untuk memanfaatkan, ya, momen ini, ya, untuk memperbanyak amal soleh, dan kalau bisa kita ikut andil, ya, di perhelatan Idul Adha, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memang tidak mampu untuk menyembelih, untuk tidak memiliki harta yang berlebih untuk kita menyembelih di hari Idul Adha, minimal kita ikut membantu kaum muslimin dalam hari raya Idul Adha mereka. Kita bantu dalam penyembelihannya, bantu dalam pendistribusiannya, dan yang lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di pelajaran yang ke-9 dari kitab yang bermanfaat ini, itu Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dan kita telah sampai di pembahasan tentang tasyahud, ya, tentang tasyahud dan penjelasan tentang at-tasyahud. Sebagaimana kita sebelumnya telah membahas tentang rukun sholat, ya, di 2 pertemuan sebelumnya. Lalu di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang kewajiban-kewajiban di dalam sholat, ya, dan diantaranya adalah kewajiban tasyahud. Ya, kita telah menjelaskan bahwasanya tasyahud akhir, ya, adalah rukun di dalam sholat. Tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir merupakan rukun di dalam sholat. Dan tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal merupakan kewajiban di dalam sholat. Dan kita telah menjelaskan perbedaan antara rukun-rukun sholat dan juga kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Ya, di antaranya adalah bahwasanya rukun dalam sholat ini merupakan hal yang wajib untuk kita lakukan, dan kalau kita tinggalkan, baik itu sengaja ataupun tidak, maka sholat kita akan batal. Adapun kewajiban dalam sholat, maka ketika kita tinggalkan karena kita lupa, ya, dan tidak sengaja, maka ini tidak dapat atau tidak membatalkan sholat, namun harus kita tambal dengan sujud sahwi, dengan sujud sahwi, ya. Dan kalau kita tinggalkan secara sengaja, maka kewajiban sholat ini dapat membatalkan sholat kita. Nah, pembahasan pada kesempatan kali ini terkait dengan tasyahud yang ia merupakan bagian dari rukun dan wajib dalam sholat, ya. Dan yang dimaksud dari tasyahud ini adalah bacaan tasyahud kita, ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya ia merupakan rukun, ya, di tasyahud akhir dan di tasyahud awal ini merupakan kewajiban dalam sholat, maka apa yang kita baca ketika tasyahud? Maka di sini Syekh rahimahullah taala mengkhususkan pembahasan tentang tasyahud ini karena mengingat tentang pentingnya tasyahud ini dan besarnya kandungan di dalamnya, kandungan bacaan-bacaan yang di dalamnya terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalamnya terdapat tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalamnya terdapat tasyahud, terdapat pengakuan, persaksian seorang hamba bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan rincian tasyahud yang kita baca
dalam sholat kita. Syekh rahimahullah taala, ya, beliau berkata, ad-darsut tasi', ya, pelajaran yang ke-9, bayanut tasyahud, penjelasan tentang tasyahud, penjelasan tentang tasyahud. Bayanut tasyahud, ya, penjelasan tentang tasyahud, wa huwa an yaqul, ya, yaitu seorang hamba yang sholat, ia mengucapkan tahiyatu lillah. Sini beliau membawakan sighah atau lafaz dari tasyahud. Ya, dan lafaz dari tasyahud ini banyak. Ya, datang dari di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz-lafaz yang berbeda-beda dalam riwayat-riwayat yang datang kepada kita. Dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Dan di sini beliau membawakan di antara lafaz atau sighah, ya, konteks tasyahud yang paling sahih, ya, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berbagai macam lafaz-lafaz tasyahud yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah yang akan kita bawakan atau yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala. Dan dikatakan di sini bahwa ini adalah merupakan konteks yang paling benar, lafaz yang paling benar yang diucapkan dalam ketika tasyahud. Ya. Di sini beliau membawakan sighah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini adalah lafaz tasyahud. Ya, lafaz tasyahud yang nanti akan kita jelaskan maknanya. Kita akan jelaskan insyaallah taala maknanya, dan ini adalah yang dinamakan tasyahud. Kalau tadi kita katakan ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka bacaan tasyahud itu adalah bacaan ini. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini adalah yang dinamakan tasyahud. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena di dalamnya terdapat at-tasyahud, yaitu persaksian. Itu lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini adalah yang dinamakan tasyahud. Nah, oleh karena itu, ketika seorang tasyahud awal, ya, tasyahud awal, maka dia cukup mengucapkan tadi at-tahiyatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini cukup. Kalau seorang sholat misalnya sholat yang lebih dari 2 rakaat, ya, sholat maghrib, ya, sholat isya, ya, sholat zuhur, sholat asar, ya, maka dia tidak mengapa di tasyahud awal, ya, cukup hanya membaca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Setelah itu langsung bangkit ke rakaat selanjutnya. Ya, bangkit ke rakaat selanjutnya. Nah, adapun dalam tasyahud akhir, ya, maka sebagaimana telah kita jelaskan, ya, di pertemuan yang lalu, bahwasanya salawat kepada Nabi SAW merupakan rukun di dalam salat, yang merupakan rukun di dalam salat kita. Maka dia wajib diucapkan kapan? Ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal, maka cukup seorang baca tasyahud yang tadi kita sebutkan. Nanti akan kita jelaskan makna dari tasyahud yang kita baca. Kemudian beliau mengatakan, ya, kita akan membaca dulu perkataan beliau, ya, nanti baru setelah itu kita akan menjelaskan penjelasan makna dan syarah dari bacaan-bacaan yang kita baca ketika tasyahud. Kemudian beliau berkata, "Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah itu seorang yang salat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yubarik alaihi, dan memintakan keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka seorang yang salat mengucapkan salawatnya dengan berkata, "Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, ya kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ini adalah lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lafaz salawat yang kita baca kapan? Setelah tasyahud. Setelah kita baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, lalu setelah itu kita baca Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad sampai akhirnya tadi kita baca. Yang ini dinamakan apa? Salawat Ibrahimiyah. Dan inilah yang sahih datang dari Nabi SAW terkait dengan lafaz salawat yang kita baca di dalam salat kita. Ya, maka kita perhatikan dan kita baca, nanti akan kita jelaskan makna dari salawat. Ya, dari salawat yang tadi kita baca. Lalu setelah itu apa? Ya, ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Kemudian setelah itu apa? Setelah seorang selesai membaca salawat kepada Nabi SAW. Setelah pertama tadi dia membaca tasyahud.
at-tahiyatulillah. Lalu setelah itu dia membaca salawat kepada Nabi SAW. Lalu setelah itu apa? Yang dua ini merupakan rukun. Yang selanjutnya adalah sunnah dari Nabi SAW, yaitu seorang membaca di tasyahud akhir, yaitu permohonan, ya, seorang memohon perlindungan pada Allah SWT dari 4 perkara. Yaitu apa? Dari azab jahannam, dari azab api neraka, wa min azabil qabri, dan juga dari azab qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan juga dari fitnahnya al-masih ad-dajjal, fitnah dajjal. Ya, yang ini diperintahkan oleh Nabi SAW, disunahkan oleh Nabi SAW untuk kita membaca permohonan perlindungan dari keempat perkara ini di akhir tasyahud kita. Oke, ini merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu yang ketiga. Yang pertama dari tasyahud, at-tahiyatulillah, kemudian setelah itu salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang ketiga adalah seorang meminta perlindungan dari 4 perkara yang tadi kita sebutkan. Nanti akan kita jelaskan bagaimana pelafazannya atau bagaimana bunyi doa yang datang dari Nabi SAW. Lalu setelah itu apa? Tsumma yatakhayyaru minad du'a ma syaa. Kemudian setelah itu ia memilih doa apapun yang ia inginkan. Seorang yang sholat disunahkan untuk memilih doa-doa yang ingin ia minta dalam sholat. Yang ini merupakan di antara tempat atau di antara keadaan di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hendaknya kita memilih doa-doa, ya, di akhir tasyahud kita, setelah kita membaca tasyahud, membaca salawat kepada Nabi SAW, lalu kita membaca doa perlindungan yang tadi kita sebutkan, maka setelah itu ia silahkan memilih doa apapun yang ia inginkan. Ya, misalnya seorang memiliki hajat yang ia ingin Allah mengabulkan hajat tersebut, maka hendaknya dia membaca doa tersebut kapan? Setelah membaca tasyahud, salawat kepada Nabi SAW dan doa perlindungan. Sebelum ia salam, hendaknya ia memilih dan memperbanyak doa di dalam keadaan tersebut sebelum ia salam, ya. Dan walasiyamil ma'thur min dzalik, dan terutama kata beliau adalah doa-doa yang datang dari Nabi SAW, yang dibaca oleh Nabi SAW, yang diperintah untuk dibaca sebelum kita salam. Ini yang lebih diutamakan, ya, yang datang dari Nabi SAW. Secara umum doa apa saja yang kita inginkan, yang kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, kita baca di sebelum kita salam. Sebelum kita salam. Dan di antara kata beliau, wa minhu, di antara doa yang datang dari Nabi SAW yang kita baca di akhir salat kita sebelum kita salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, sungguhnya aku wahai Allah, tolonglah aku dalam doa ini. Wahai Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga agar senantiasa aku memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini adalah di antara doa yang datang dari Nabi SAW, yang Nabi SAW memerintahkan untuk dibaca sebelum salam, di akhir sholat kita. Lalu di antara doanya yang lain adalah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Wahai Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah, berikanlah ampunan kepadaku, maghfiratan min indik, dengan ampunan yang datang darimu. Ya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan berikanlah rahmat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di antara doa yang datang dari Nabi SAW yang kita diperintahkan untuk kita baca sebelum kita salam, di akhir tasyahud kita. Ya. Lalu kata beliau rahimahullah, ini dua doa yang beliau sebutkan. Amma fi tasyahudil awal fa yaqumu ba'da syahadatain ila tsalitsah fi adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isya. Ya, adapun tasyahud awal, ya, maka seorang yang salat membaca hanya membaca tasyahud saja yang tadi kita sebutkan, yaitu fayaqumu ba'da syahadatain. Setelah seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka seorang salat langsung bangkit ke rakaat selanjutnya. Ya, rakaat yang ketiga. Pada salat zuhur, fi dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isya. Pada salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Ini maka seorang cukup ketika seorang salat di salat yang lebih dari 2 rakaat, maka ia cukup sampai membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
setelah itu ia langsung bangkit menuju rakaat yang selanjutnya. Maka ini sudah cukup. Maka ini sudah cukup. Wa in shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya kalaupun seorang ingin menambahkannya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di tasyahud awal setelah baca syahadatain lalu menambahkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sampai akhir, maka ini kata beliau afdal, maka ini lebih utama, lebih baik dan lebih utama untuk dikerjakan ya kalau seorang di tasyahud awal ingin membaca selawat. Ya, adapun ketika memang dia misalnya tidak membacanya, hanya mencukupkan dengan syahadatain saja, maka ini cukup. Maka ini cukup. Wa afdal kata beliau li'umumil ahadits fi dzalik tsumma yaqumu ila-dzalik. Kenapa dikatakan afdal? Karena hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum. Ya, maka mencakup tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Tapi dijelaskan oleh para ulama tidak mengapa seorang hanya mencukupkan dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh, lalu setelah itu bangkit ke rakaat yang selanjutnya. Nah, ini adalah kurang lebih ada 4 rangkaian yang kita baca, yang di sebagiannya merupakan rukun dan sebagian adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ucapkan ketika kita tasyahud. Maka ini penting untuk kita pelajari, ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat bacaan-bacaan yang memiliki nilai, memiliki kandungan yang sangat besar. Ya, jangan sampai kita lalai ketika kita membacanya dan kita membaca begitu saja tanpa ada di dalamnya kita merenungi dan meresapi makna-makna yang ada di dalam. Ya, karena ini merupakan di dalamnya terdapat begitu banyak keutamaan, begitu banyak hal-hal yang kalau kita renungi, ya kita akan benar-benar menundukkan hati kita untuk Allah SWT, membuat hati kita lebih khusyuk ketika kita melaksanakan sholat. Ya, maka kita akan jelaskan satu persatu, ya, dari rangkaian tasyahud, ya, dari rangkaian ketika seorang tasyahud. Nah, dan tadi telah kita jelaskan bahwasanya sighah atau lafaz yang tadi kita baca merupakan lafaz yang paling sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun yang lainnya juga diriwayatkan, ya ada hadisnya, ya, dan sahih disahihkan oleh para ulama, hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun di sini jelaskan di antara adalah penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala terkait dengan riwayat ini adalah merupakan, ya, kata beliau anna asahha as-siyagh hiya hadhihi as-sighah allati ja'at fi hadits Ibnu Mas'ud. Ya, ini merupakan sighah yang datang dari Ibnu Mas'ud atau dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, begini perlu kita perhatikan dan lihat bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu anhu untuk menceritakan, untuk meriwayatkan kepada kita bagaimana bacaan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak bisa seorang membuat-buat, ya, bacaan sholatnya sendiri. Tidak bisa seorang, saya ketika tasyahud saya membaca doa ini, yang doanya tidak ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak boleh, karena ibadah merupakan tauqifiyah, ibadah merupakan harus ada dalilnya. Tidak boleh seorang membuat-buat bacaan-bacaan yang menurut dia baik untuk dibaca, ya, tapi tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita contohkan saja, misalnya seorang menganggap, misalnya seorang beranggapan baik, oh tasyahud ini kan kita dalam sholat, ya, saya ingin baca Quran saja, misal, ya, saya ingin baca Quran saja ketika sholat. Saya nggak mau baca yang datang dari Nabi SAW. Karena kenapa? Karena ayat Al-Quran lebih mulia dibandingkan hadis Nabi SAW, misalnya. Bisa nggak seorang beranggapan seperti ini? Tidak bisa. Tidak boleh seorang, walaupun Al-Quran, di sini Al-Quran lebih baik atau tidak? Jelas lebih baik dibandingkan perkataan Nabi SAW. Meskipun semuanya adalah wahyu, ya, semuanya adalah wahyu dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh seorang membuat-buat cara beribadahnya sendiri. Nggak boleh seorang, saya mau baca Al-Ikhlas aja ketika saya tasyahud. Saya ingin baca saya ingin baca ayat kursi saja ketika saya tasyahud. Tidak boleh. Ya. Dan Nabi SAW telah menyampaikan kepada umatnya seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan. Tidak ada yang terluput dari Nabi Sallallahu Alaihi
Maka jangan sampai kita membuat doa-doa kita sendiri, cara-cara beribadah kita sendiri, padahal sudah datang semuanya lengkap dari Nabi SAW. Ya, sholat yang ini merupakan kewajiban yang kita lakukan, senantiasa kita lakukan dalam satu hari satu malam. Tidak mungkin terluput di sini di dalam perkara sholat petunjuk Nabi SAW. Ya, karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ibadah yang paling banyak dilakukan adalah salat. Maka mustahil terluput dari Nabi SAW untuk menyampaikan umatnya tentang apa? Tentang perkara salat. Maka kita perhatikan bahwasanya di sini para sahabat sudah meriwayatkan kepada kita apa yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk kita praktekkan di dalam sholat-sholat kita. Di antaranya adalah tasyahud ini. Di antaranya adalah tahiyat yang kita baca. Nah, di dalam tasyahud tadi kita sudah baca at-tahiyatulillah. Kita akan menjelaskan di sini makna dan arti dari lafaz tahiyat yang kita baca. Dan di sini kita akan berusaha untuk merenungi makna-makna dari apa yang kita baca ketika tasyahud kita. Ya. Yang pertama adalah at-tahiyatulillah. Segala penghormatan, ya, segala bentuk, ya, penghormatan lillah yang kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada boleh apapun penghormatan itu, apapun bentuknya, ya, penghormatan yang itu merupakan penghormatan ibadah, maka ini tidak boleh ditujukan kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah. Penghormatan di dalamnya terdapat penghormatan murni, penghormatan yang ikhlas, penghormatan yang di dalamnya terdapat ibadah, terdapat kehinaan, ketundukan, ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud adalah pengagungan kita. Ya, tahiyat itu artinya penghormatan, pengagungan, ya. Baik itu berupa apa? Ruku', min ruku'in wa sujud, ataupun sujud, ya, ataupun kehinaan seorang menghinakan dirinya. Ya, seorang menghinakan dan menundukkan dirinya, ya, mengagungkan, ya, dan ia melakukan penghormatan ini tidak boleh ditujukan kecuali siapa? Lillah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diberikan penghormatan yang menyeluruh, ya, penghormatan yang di dalamnya terdapat pengagungan yang murni. Ini hanya boleh ditujukan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun niat dibaliknya, ya. Seorang tidak boleh sujud, tidak boleh ruku', ya, tidak boleh seorang menghinakan dirinya kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang yang beriman, rukuklah kalian. Lalu apa? Wasjudu, dan sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah hanya kepada Rabb kalian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang sujud, tidak boleh seorang ruku' untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu kita perhatikan. Ini yang kita baca, at-tahiyatulillah, segala penghormatan, segala pengagungan untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai ikrar dari kita. Maksudnya kita tidak menghormati dan tidak mengagungkan dengan pengagungan yang merupakan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menyelewengkan sujud kita, menyelewengkan rukuk kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita tujukan kepada patung, tidak boleh kita tujukan kepada kuburan, tidak boleh kita tujukan sujud kita kepada pohon, kepada orang soleh, ya, yang baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kita sujud, kita rukuk, tidak boleh. Ini ada larangannya dari Nabi SAW, dan kita hanya sujud dan hanya rukuk dan hanya menyembahkan seluruh pengagungan, mempersembahkan seluruh penghormatan hanya Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu untuk kita renungi dan kita resapi. Sudahkah kita menunjukkan dan mempersembahkan, ya, pengagungan kita hanya untuk Allah SWT, justru menyalahkannya kepada makhluknya, kepada yang lain. Kita menghinakan diri kita kepada manusia, misalnya kepada hetan, waliyadzubillah, atau kepada kuburan, kepada patung-patung atau yang lainnya, ya, maka ini perlu kita perhatikan, ya, karena di sini kita mengikrarkan setiap hari, setiap kita sholat, ya, bayangkan berapa tasyahud dalam sholat kita. Kita sholat dalam satu hari satu malam, berapa kali kita membaca tasyahud, ya, di dalamnya terdapat pengikraran, maksudnya tahiyatulillah,
Bahwasanya segala pengagungan, segala bentuk penghormatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas untuk kita menyelewengkannya kepada selain Allah. Lalu kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Syirik merupakan kezaliman yang sangat besar, seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat wat thayyibat, wassalawat, dan juga apa kata di sini di lafaz tasyahud, at-tahiyatu lillah. Ya, segala pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat, dan begitu pula salawat. Begitu pula apa? Doa-doa yang kita panjatkan. Ya, salawat di sini berarti yang pertama adalah doa. Doa-doa ini dinamakan salawat. Ya, doa-doa yang diminta oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk doa ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menyelewengkan doanya, permintaannya, permohonannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang berhak untuk kita berdoa kepadanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru, janganlah kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala sesuatu apa. Kita dilarang untuk berdoa kepada selain Allah. Yang namanya berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sholat dalam secara bahasa berarti doa. Ya. Berarti doa. Seorang tidak boleh dia meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh menyandarkan, tidak boleh bersandar hatinya, ya. Tidak boleh seorang mengharapkan ya sesuatu apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tidak diperkenankan untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala permintaan yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang meminta kepada orang yang sudah mati, tidak boleh seorang meminta kepada orang yang tidak mampu melakukannya, ya, karena permintaan yang hakiki hanyalah diminta atau dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Dan Rabb kalian berkata, "Ud'uuni." Ya, doalah kalian kepadaku langsung. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk mencari perantara-perantara selainnya dalam berdoa. Yang kita di sana sampaikan hajat kita kepada mereka, lalu nanti mereka menyampaikan kepada Allah. Tidak. Allah langsung menyuruh kita untuk berdoa langsung kepadanya, nggak pakai perantar. Ya, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Ya, dan Rabb kalian berkata kepada kalian apa? Ud'uuni. Berdoalah kalian kepadaku langsung. Astajib lakum. Niscaya aku akan mengijabahnya untuk kalian. Ini terkait dengan ya doa-doa. Dan juga as-salawat di sini dapat berarti apa? Salat-salat yang kita lakukan. Salat 5 waktu yang kita lakukan. Salat-salat sunnah yang kita lakukan ini tidak boleh dipersembahkan kecuali untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berhak untuk kita sujud kepadanya. Allah yang berhak untuk kita ruku kepadanya. Allah yang berhak untuk kita berdiri lama. Ya, tegak berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk selain. Kemudian setelah itu apa? Wat thayyibat, dan juga hal-hal yang baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dan perbuatan, hal-hal yang baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, ini semuanya adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Ya, kepadanya lah ya naik perkataan-perkataan yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Innallaha thayyibun, kata Rasulullah SAW. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah ini maha baik, thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, dan yang tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik, kecuali hal-hal yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari kita hal-hal yang baik saja. Maka wa thayyibatu lillah maknanya adalah segala hal yang baik, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, ia berusaha untuk berkata yang baik, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, itu semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Karena Allah maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Allah tidak menerima perkataan-perkataan buruk yang kita ucapkan. Allah tidak menerima perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Begitu pula ketika kita ya mencari makan, hendaknya kita mencari makan yang baik-baik, yang halal, yang mencari makanan yang halal dan wat thayyib,
Ya, baik itu yang halal dan juga makanan yang baik. Tidak boleh kita makan makanan yang haram. Karena Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik. Ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk berhaji misalnya, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah misalnya, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka Allah tidak akan menerima sedekah yang seorang sedekahkan dari harta yang haram. Allah tidak akan menerima haji dari seorang yang hartanya haram. Jadi Allah terima, namun Allah tidak jadikan hajinya haji yang mabrur karena terdapat keharaman di dalamnya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa Allah itu thayyib, Allah itu maha baik, Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, kemudian ini adalah seluruhnya kita tujukan untuk Allah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ya, yaitu penghormatan dan pengagungan. Kemudian salat dan doa-doa yang kita panjatkan, ya, wattayyibat, dan juga hal-hal yang baik yang kita ucapkan dan kita lakukan. Semuanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang muslim yang sedang salat, ia mengucapkan hal ini, ya, dengan penuh keyakinan bahwasanya apa yang ia lakukan dalam salat dia, apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan berupa sujud, berupa ruku, berupa bacaan salat yang ia ucapkan, semuanya ini ia tujukan untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ikrar dari seorang hamba, ya, pengakuan dari seorang hamba bahwasanya apa yang ia lakukan adalah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang membaca ini harusnya ia menyadari bahwasanya salatnya bukan untuk manusia. Bahwasanya salatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bukan untuk keuntungan dirinya, tidak. Salatnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia semata-mata melakukan itu semua hanya demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu apa? Setelah seorang mengucapkan tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, lalu di sini terdapat seorang disyaratkan untuk membaca salam. Mengucapkan salam kepada siapa? Kepada sosok mulia, sosok teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam lafaz tahiyat kita. Ya, yang mana kita tidak akan dapat melaksanakan syariat yang Allah SWT perintahkan kepada kita kecuali melalui siapa? Kecuali melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang mana Islam yang pada hari ini kita menikmati, yang kita berada di atasnya, yang kita mendapatkan kenikmatan hidup dengan Islam ini, siapa yang membawanya? Melalui perantara Nabi kita Muhammad SAW. Maka pantaslah kita untuk mengucapkan salam kepadanya. Kita mengucapkan dan memohonkan salam kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bayangkan Nabi SAW berjuang dalam kehidupannya untuk menyampaikan syariat yang hak ini. Ya, Nabi kita Muhammad SAW telah mengorbankan segala hidupnya demi tegaknya kalimat Allah SWT, demi tegaknya Islam, yang bisa pada hari ini, sampai detik ini kita rasakan. Ya, maka kita mengucapkan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dalam salat kita. Assalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini kita mengucapkan salam, ya, kepada Nabi. Assalamu alaika, segala keselamatan, ya, segala kesejahteraan, alaika, untukmu, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan semoga rahmat Allah SWT wa barakatuh, dan juga keberkahan dari Allah SWT itu untuk dirimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan doa untuk doa keselamatan untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalam, kata beliau, assalamu alayka. Assalam, apa sih yang dinamakan salam? Salam itu adalah permohonan kepada Allah untuk keselamatan, untuk kesejahteraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rahmatullah, dan rahmat Allah, yang dimaksud rahmat adalah permohonan agar Nabi SAW mendapatkan kemenangan berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keberkahan dari Allah, maka berkah, yang dinamakan berkah adalah sesuatu yang senantiasa bertambah, ya, sesuatu yang senantiasa tumbuh dan bertambah, ya, dalam hal kebaikan yang senantiasa bertambah dan bertambah, itu yang dinamakan keberkahan. Maka seorang muslim, ia membaca dan memohonkan ketiga hal ini untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan sepantaslah beliau mendapatkan doa ini dari kita semua. Ya, setiap hari kita membacanya, setiap hari kita memohonkan kepada Allah
ketiga hal ini dalam sholat kita. Ya, karena Nabi SAW memiliki jasa yang besar untuk kita. Nabi SAW memiliki jasa yang sangat-sangat besar untuk kita. Hingga Allah SWT ya, mengatakan apa? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguhnya Allah itu telah memberikan kenikmatan yang besar kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk orang beriman seorang rasul dari kelompok mereka. Itu dari jenis manusia, dari golongan manusia. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah SWT, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk rahmat, sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, juga diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang sangat besar. Dan karena itu kita senantiasa dalam sholat-sholat kita memintakan ya salam, ya memohonkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, mohonkan rahmat dan mohonkan keberkahan ya dari Allah SWT untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini mengingatkan pada kita bahwasanya Nabi SAW adalah hamba Allah SWT. Bahwasanya Nabi SAW adalah zat yang kita memintakan doa kepada Allah SWT untuk beliau. Maka beliau tidak pantas untuk dimintakan doa. Untuk Untuk seorang langsung meminta kepada Nabi SAW ya permintaan-permintaan. Maka seorang tidak boleh memohon dan berdoa kepada Nabi SAW, tidak boleh. Tidak boleh seorang mengatakan, wahai Rasulullah, ampunilah dosaku misalnya. Wahai Rasulullah, aku memohon rahmatmu. Tidak boleh. Dan pada hari ini, betapa banyak kesyirikan yang terjadi. Seorang mengatakan, wahai Rasulullah, al-madad, al-madad. Ya Rasulullah, al-madad, al-madad. Wahai Rasulullah, apa? Sungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu. Ini tidak boleh. Ini merupakan kesyirikan. Ya. Allah SWT ketika melarang kita untuk melakukan kesyirikan, Allah SWT melarang kita melakukan kesyirikan walaupun yang kita jadikan sekutu, yang kita jadikan kesyirikan itu adalah Nabi SAW. Walaupun itu adalah malaikat. Tidak boleh kita memohon atau meminta kepada selain Allah SWT meskipun itu adalah Nabi. Meskipun itu adalah malaikat. Maka Nabi SAW kita mintakan doa kepada beliau. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan salamnya kepada Nabi SAW, memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya. Bukan sebaliknya, bukan kita memohon kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki hutang yang banyak, maka lunasilah hutangmu. Tidak boleh. Tidak boleh ada permintaan dan permohonan kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Nabi kita Muhammad, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh, walaupun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh seorang meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, walaupun seorang meminta apa? Syafaat. Ini juga penting. Seorang tidak boleh memohon langsung kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada aku. Nggak boleh. Ini adalah kesyirikan. Ya. Yang boleh apa? Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan syafaat Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ini as'aluka syafa'ata Nabi ke Muhammad SAW. Wahai Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ya syafaat Nabimu. Karena syafaat adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah hanya memberikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka tidak boleh kita memohon, meminta kepada siapapun itu, pada makhluk, baik itu nabi ataupun malaikat ataupun apalagi yang di bawahnya, ya, memohon permohonan yang tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin meminta syafaat, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu untuk kita luruskan. Ya. Di sini kita diperintahkan dalam sholat kita untuk memohonkan salam, rahmat dan keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan kita memohon langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu setelah itu apa? Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Lalu lafaz yang setelahnya adalah permohonan salam untuk alayna, untuk kita, wa ala ibadillah sholihin, dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, ini salam yang umum. Permohonan salam yang umum yang mencakup seluruh hamba Allah SWT yang baik, yang soleh. Ya, di sini terdapat peringatan pada kita. Ya, hendaknya kita menjadi hamba yang soleh. Menjadi hamba yang taat kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Kenapa? Agar kita mendapatkan bagian doa dari doa yang dibaca oleh orang yang sholat. Bayangkan betapa banyak orang yang sholat pada hari ini misalnya. Ya, berapa orang? Ratusan ribu orang. Ya,
jutaan orang, miliaran orang misalnya, yang pada hari ini sholat, tiap hari dia mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Semoga kesejahteraan dan keselamatan tercurahkan kepada kita dan kepada orang, kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, kalau kita termasuk hamba Allah yang soleh, maka kita akan mendapatkan bagian dari doa keselamatan ini. Tapi sebaliknya, ketika kita bukan orang yang soleh, kita berdurhaka kepada Allah SWT, kita bermaksiat kepada Allah SWT, kita tidak taat kepada Allah, maka kita tidak termasuk mendapatkan doa keselamatan yang diucapkan oleh orang-orang yang soleh. Maka jangan sampai kita terluput dari keutamaan ini. Nah, kita menjadi orang yang soleh sehingga kita mendapatkan doa dari orang yang beriman, orang yang sholat. Kita mendapatkan doa keselamatan, ya, keselamatan dunia dan juga akhirat. Nah, dan ini adalah lafaz, ya, salam yang diucapkan, yang diperintahkan dan disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk diucapkan. Dahulu, sebelum datangnya lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW, dahulu manusia menyebutkan dalam sholat mereka, ya, menyebutkan orang-orang yang mereka doakan, ya, misalnya contohnya dulu dikatakan assalamu alayna, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Ini disebutkan satu persatu, misalnya assalamu ala Abi Bakar, assalamu ala Umar, assalamu ala Ali. Di awal-awal keislaman itulah doa yang diucapkan oleh orang yang sholat, dan ini panjang. Maka Nabi SAW datang dengan doa yang mencakup seluruhnya. Tidak perlu disebutkan satu persatu, namun mencakup seluruhnya. Ya, assalamu alayna, itu semoga kesejahteraan untuk kami dan juga untuk setiap hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, ini sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi SAW setelah membawakan hadis ini, fa innakum idza fa'altum dzalik, sesungguhnya kalau kalian mengucapkan itu, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan rangkaian dari tasyahud yang kita baca, kata beliau, fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi shalihin fis sama'i wal ardh. Kalau kalian mengucapkan itu, sungguhnya kalian telah memintakan keselamatan, telah mengucapkan salam kepada siapa? Kepada seluruh hamba Allah SWT yang saleh, baik itu di langit ataupun di bumi. Baik itu di langit ataupun di bumi. Di langit siapa? Para malaikat. Di bumi hamba-hamba Allah yang saleh yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu ini adalah lafaz tasyahud. Ini maksud dari tasyahud adalah lafaz ini. Lafaz seorang bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikrar yang sangat besar, ikrar yang sangat agung yang seorang mengucapkan setiap harinya dalam salatnya. Sebagai penekanan, sebagai ikrar, perjanjian seorang, pengakuan seorang bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah SWT. Ya, asyhadu an la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ya, dan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini adalah pengakuan seorang, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang hamba. Ya, ini penting. Yang kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pengakuan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, ini agar kita tidak berlebihan. Ya, kita yakini bahwasanya Nabi SAW adalah hamba Allah SWT. Nabi SAW bukan Tuhan. Nabi SAW hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita yakin dan ketika kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah hamba Allah, maka artinya kita tidak boleh mempersembahkan ibadah-ibadah kita kepada beliau. Karena beliau juga hamba. Beliau juga mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh disembah. Tidak boleh Nabi SAW kita minta doa atau kita meminta kepada Nabi SAW, tidak boleh. Tidak boleh kita sujud kepada Nabi SAW, tidak boleh kita rukuk kepada Nabi SAW, tidak boleh. Ya, karena Nabi SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi membedakan apa? Wa rasul. Ya. Beliau, walaupun beliau hamba, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak boleh seorang meremehkan, ya, kedudukan Nabi SAW. Ya, betul, beliau adalah hamba, sama seperti kita. Ya, sama seperti kita sebagai hamba. Tapi beliau memiliki keistimewaan bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti, yang wajib untuk kita benarkan. Tidak boleh kita dustakan. Ya, Nabi SAW mengabarkan kabar, maka kita benarkan. Nabi SAW memerintahkan perintah, maka kita taati. Nabi SAW melarang
kita untuk melakukan suatu perkara, maka kita jauhi. Ini adalah konsekuensi dari pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lafaz tasyahud, lafaz tahiyat yang ketika seorang tasyahud awal, maka cukup sampai di sini mengucapkan tasyahud awal, yang mengucapkan tasyahud awal. Lalu setelah itu apa? Setelah itu adalah lafaz salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib diucapkan untuk ketika seorang duduk tasyahud akhir. Ketika seorang untuk duduk tasyahud akhir. Ya. Dan akhirnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Wahai Allah, berilah salawatmu kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau wahai Allah adalah zat yang maha terpuji dan maha mulia. Nah, kemudian wabarik ala Muhammad, dan berikanlah keberkahanmu kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Nah, ini adalah lafaz yang datang dari Nabi SAW terkait dengan sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang kita ucapkan ketika kita sholat. Ya. Dan ini yang datang dari Nabi SAW. Maka tidak boleh dan tidak dibenarkan seorang menambah-nambah apa yang tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatu minallahi ala nabiyyi. Apa sih makna sholat? Ya, makna sholawat. Ya, kita kan memohon, wahai Allah, berikanlah sholawatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih sebenarnya makna sholawat? Maka dijelaskan para ulama bahwa sholawat Allah SWT kepada Nabi-Nya itu berarti adalah pujian Allah SWT terhadap Nabi-Nya Muhammad SAW, ya, fil mala'il a'la, itu di langit. Ya. Kita memohon kepada Allah SWT agar Allah bersalawat kepada Nabi SAW, artinya kita memohon kepada Allah agar Allah SWT memuji Nabi SAW di halayak makhluk-makhluknya di mana? Di langit. Itu di hadapan para malaikat. Ini adalah permohonan salawat kita kepada Allah SWT. Adapun salawat malaikat, ya kan dalam ayat apa? Innallaha wa malaikatahu. Sungguh Allah SWT dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat pada Nabi. Jadi salawat Allah SWT kepada Nabi-Nya berupa pujian. Ya, adapun salawat malaikat kepada Nabi-Nya dan salawat orang yang beriman kepada Nabi, itu berarti permohonan kepada Allah SWT agar Allah mengangkat derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar Allah SWT juga memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat. Ini adalah makna dari salawat yang kita baca. Ya, kita sering mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita paham, harusnya kita memahami makna hakikat dari salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini senantiasa kita baca di dalam salat-salat kita. Ya. Dan juga permohonan keberkahan. Wabarik ala Muhammad. Kita mohonkan keberkahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini wa ala ali Muhammad, kita mengucapkan juga untuk siapa? Untuk keluarga Nabi Muhammad, ali Muhammad, artinya keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya ali sini bisa berarti keluarga, bisa juga berarti apa? Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan bagian dari salawat yang dibaca oleh orang-orang yang soleh. Maka hendaknya kita memahami hal. Ini adalah lafaz dari salawat. Adapun tambahan-tambahan seperti misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka ini adalah tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi SAW sendiri yang mengajarkan kepada kita lafaz yang datang kepada kita yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad. Ya, ini yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah lafaz salawat dan lafaz permohonan keberkahan kepada Nabi SAW. Lalu setelah itu apa? Ini yang kedua ya. Yang pertama tadi at-tahiyat, ya, kemudian yang kedua adalah sholawat. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini adalah yang pertama tahiyat dan juga tasyahud dan juga sholawat, ini adalah rukun dalam tasyahud, dalam sholat kita yang harus kita baca. Lalu setelahnya ini adalah sunnah. Kemudian setelah itu seorang memohon perlindungan kepada Allah SWT dari 4 perkara, ya, dari azab neraka, dan bunyi doanya, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang pertama adalah memohon kepada Allah SWT dari siksa api neraka, wa min adzabil qabr, dan dari siksa adab kubur, ya, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah
kehidupan dan fitnah kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah Dajjal, dan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Yang mana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, idza tasyahhada ahadukum, kalau salah seorang dari kalian bertasyahud, ya, maka hendaknya falyasta'id billah min arba. Maka hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Maka ini adalah perintah dari Nabi SAW yang ini menunjukkan penekanan. Ya, di sini adalah sunnah muakkadah yang ditekankan oleh Nabi SAW untuk kita baca di akhir sholat kita, di tasyahud kita, yaitu permohonan perlindungan dari 4 perkara ini. Dan ini merupakan permohonan atau kita memohon perlindungan pada Allah ya, dengan permohonan yang sangat besar. Ya, kita memohon perlindungan dari pertama adab jahanam. Ya, siapa dari kita yang ingin masuk ke dalam api neraka? Maka kita memohon perlindungan pada Allah. Kita harus takut. Kita harus takut masuk ke dalam api neraka. Maka kita memohon perlindungan pada Allah. Kita berlindung pada Allah dari dimasukkan ke dalam api neraka. Ini kita tiap hari kita baca dalam sholat kita. Lalu apa? Min adzabil qabri, dan dari adab kubur. Kita juga mohon perlindungan pada Allah dari adab kubur. Ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala apa yang harusnya kematian menjadi istirahat kita, ya, di alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat, jangan sampai justru malah menjadi adab untuk kita yang kita justru tidak bisa beristirahat sampai hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Maka kita mohon perlindungan pada Allah dari adab kubur. Dan juga apa? Yang selanjutnya dari adab dari fitnah. Ya, kita seorang mohon perlindungan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini juga mencakup seluruhnya. Seorang memohon perlindungan dari fitnah syubhat, dari fitnah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dari kerancuan dalam beragama, dan juga dari fitnah syahwat, dan dari fitnah hawa nafsu. Ya, terutama kita hidup di akhir zaman ini, yang ini merupakan banyak ujian yang menimpa kita, fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah syahwat. Maka kita mohon pada Allah perlindungan, ya, dalam salat-salat kita. Ya, dalam salat-salat kita dari keempat perkara ini, dari fitnah ini. Dan yang terakhir adalah seorang mohon perlindungan pada Allah dari fitnah Dajjal. Ini merupakan fitnah yang besar yang Nabi SAW memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Ya, dari fitnah Dajjal di akhir, ya, kiamat. Semoga Allah SWT tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang menemui fitnah tersebut. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Nah, ini adalah 4 perkara yang kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah SWT perlindungan dari keempat perkara tersebut. Kemudian yang terakhir adalah seorang setelah membaca doa perlindungan tadi, seorang membaca doa-doa apa saja yang ingin dia panjatkan. Baik itu seorang memohon kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, ya, atau seorang memohon misalnya anak yang soleh dalam sholatnya. Kemudian misalnya memohon apapun yang ingin ia minta, namun diutamakan doa dengan doa-doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah doa yang mudah untuk kita ucapkan. Allahumma a'inni ala dzikrika, wahai Allah, tolonglah aku, ya, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya, kita semua ini memohon pertolongan pada Allah agar Allah menolong kita dalam berzikir. Zikir, ya, wahai ikhwati fillah rahimana rahimakumullah wa akhwati fiddin. Zikir hal yang mudah, hanya bermodalkan lisan, tidak membutuhkan letihnya badan, tidak membuat kita letih, hanya dengan lisan kita. Tapi kita memohon agar Allah memberikan petunjuk dan pertolongan pada kita untuk senantiasa berzikir. Kenapa? Karena walaupun ia mudah, ia akan sulit bagi orang yang Allah tidak berikan hidayah, bagi orang yang tidak Allah berikan pertolongan. Ya, orang yang tidak Allah berikan taufik padanya, walaupun zikir itu sangat mudah, tidak membutuhkan effort yang besar, tapi akan terasa berat tatkala tidak ada taufik dari Allah, tatkala tidak ada pertolongan pada Allah. Maka seorang senantiasa mohon agar Allah menolongnya, walaupun hanya sekedar untuk berzikir kepada Allah, hanya sekedar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa pertolongan Allah, sesungguhnya seorang akan binasa, akan sengsara. Lalu apa? Wasyukrika, dan dalam bersyukur kepada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi lihat betapa sedikitnya syukur yang kita ucapkan. Betapa sedikitnya syukur yang kita ucapkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang baik itu yang kita rasakan, baik itu yang kita sadari, ya, ataupun nikmat-nikmat yang jarang kita sadari.
nikmat misalnya pembuluh darah, nikmat jantung, nikmat urat-urat yang ada di dalam tubuh kita. Yang kalau ini putus, ya sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan kita, untuk memberhentikan darah dari jantung kita, dari urat-urat yang ada di dalam tubuh kita, dari saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita. Kalau Allah menghendaki, ya Allah berhentikan sementara, kita tidak bisa apa. Tapi terkadang syukurnya terluput dari kita. Maka kita mohon pertolongan pada Allah agar Allah menolong kita untuk bersyukur kepada-Nya. Wa husni ibadati, dan juga kita mohon agar Allah menolong kita dalam apa? Dalam memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Kita ini tidak mampu. Kita ini sangat sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, ya. Walaupun sholat 2 rakaat saja, walaupun hanya sekedar mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, kalau Allah tidak memberikan taufik, maka kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena itu, apa yang diucapkan oleh para penghuni surga tatkala dimasukkan oleh Allah ke dalam surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya wahai Allah, sungguhnya segala puji bagimu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami dengan hidayah ini, yang kalau Allah tidak memberikan petunjuk pada kami, sungguhnya kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita tidak bisa masuk ke dalam surga kalau Allah tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Maka ini merupakan doa yang sangat besar yang kita ucapkan dalam di akhir tasyahud kita, ya, sebelum kita mengucapkan salam. Dan doa yang terakhir yang tadi kita sudah baca adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada siapa? Kepada sahabat beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sebuah doa yang di dalamnya terdapat ikrar bahwasanya kita ini penuh dengan dosa, kita ini penuh dengan maksiat, kita ini penuh dengan kezaliman. Walaupun kita sudah mempersembahkan sholat kita untuk Allah SWT, tapi betapa banyaknya sholat ini di dalamnya terdapat kelalaian, di dalamnya terdapat ingatan-ingatan tentang dunia di dalam sholat kita. Maka kita memohon agar Allah mengampuni dosa kita. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Wahai Allah, sungguhnya aku ini telah mendzalim diriku dengan zaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, dan maka ampunilah dosaku dengan ampunan yang datang darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan seorang sholat beribadah kepada Allah, tapi apa yang ia akui? Dia mengakui dosa-dosanya. Ya, karena seorang walaupun ia sudah melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kezalimannya sangatnya banyak. Kezalimannya begitu besar. Kita sangatlah banyak kezaliman yang kita lakukan. Jangan kita merasa sudah berbuat banyak. Ya, jangan kita merasa walaupun kita sudah sholat sekian rakaat, kita sudah puasa, kita sudah banyak berzikir, jangan merasa kita ini lebih. Jangan merasa kita ini tinggi sehingga kita lupa bahwasanya kita ini sebenarnya hamba. Kita ini sebenarnya punya banyak kezaliman yang kita lakukan, baik itu kita sadari ataupun tidak. Maka kita dengan doa ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dan doa-doa yang lain yang disunahkan untuk dibaca, ya, di sebelum kita salam, dan ini merupakan tempat di mana di antara tempat-tempat ijabah doa, ya, maka kita maksimalkan sebelum kita salam. Ya, kalau kita sholat sendiri maka silakan perlama, ya, silakan perlama tasyahud kita dengan doa-doa yang ingin kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala rabbi habli minas sholihin. Kita mohon agar dikaruniakan anak yang soleh, atau rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau kita mohon rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kita mohon doa yang besar, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa zat yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkan hati kami di atas agamamu, dan doa-doa yang lain. Ya, doa-doa untuk kebaikan dunia dan akhir. Jangan sampai kita sholat, ya, namun kita terburu-buru dalam sholat kita sehingga kita tidak menyempatkan untuk berdoa di akhir sholat kita. Ya, di akhir sholat kita. Padahal itu adalah di antara waktu-waktu yang dijawab. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan tasyahud, ya, dan penjelasan tentang tasyahud. Ininya tasyahud terbagi menjadi 4 tadi. Yang pertama adalah ucapan kita at-tahiyatulillah sampai ucapan syahadat kita. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kedua ini adalah rukun dalam salat. Kemudian yang ketiga apa? Kita membaca perlindungan. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah SWT dari 4 perkara yang sudah kita jelaskan. Dan yang terakhir, seorang berdoa dengan doa apa saja yang dapat ia ucapkan dan panjatkan, ya, kepada Allah SWT
dalam sholatnya. Ya, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin sekalian. Ya, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Ya, untuk senantiasa kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sholat kita, memperbaiki zikir kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kehidupan kita. Ya, untuk agar senantiasa kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.